Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita sudah masuk ke pertemuan ke-13. Kita akan membahas tentang teori kinetik gas. Jadi pada intinya kita mencoba mempelajari sesuatu yang kasat mata. Tak kasat mata artinya tidak mudah dilihat oleh mata. Gas dalam hal ini, kemudian kita coba modelkan matematikanya, kemudian kita sesuaikan dengan fenomena fisikanya sehingga bisa diterima secara eksperimen. Ya, kemudian kemudian bisa kita lihat di sini. Tujuan dari pembelajaran kita adalah mampu memahami tentang gas ideal. Jadi ini ada batasannya, gas yang ideal nanti apa yang dimaksud dengan gas ideal. Kemudian mahasiswa dapat menentukan korelasi atau hubungan antara tekanan, temperatur, dan volume. Ini adalah variabel-variabel yang dapat diukur di laboratorium. Kemudian mahasiswa mengetahui konsep tentang tekanan berdasarkan energi kinetik rata-rata gas. Kemudian mahasiswa dapat menentukan energi gas dari monoatomik, diatomik, poliatomik. Baik, kita akan overview dulu sekilas tentang bahwa gas tersusun dari partikel-partikel yang sangat kecil. Kita sudah mengenal yang ada istilah atom, kemudian molekul, gabungan dari beberapa atom, kemudian dibandingkan dengan jarak antara partikel, volume, partikel gas dapat diabaikan. Jadi karena antara satu partikel sama partikel itu jaraknya jauh ya. Nah, kemudian gerakan partikel itu acak, kita tidak mau tahu kemana arah mereka, kemudian menumbuk dinding yang mewadahinya, dia menabrak tembok wadah misalkan gelas atau kaca. Nah, kita batasi bahwa tumbukan dengan dinding ini, nah tumbukan yang diterima oleh dinding itu adalah yang dimaksud dengan tekanan yang diberikan oleh gas. Nah, tumbukan yang dilakukan oleh partikel gas adalah tumbukan elastik. Elastik artinya antara kecepatan sebelum tumbukan sama setelah tumbukan itu sama, sehingga tidak ada energi yang hilang selama tumbukan. Nah, rata-rata energi kinetik gas sebanding dengan Kelvin gas. Jadi energi kinetik sebanding dengan suhu. Jadi ngebayanginnya gini, kalau misalkan kita panasin itu gasnya dia semakin reaktif. Nah, kemudian gasnya itu saking bergerak ke sana kemari, semakin aktif dan semakin menumpuk, sehingga energi kinetiknya itu semakin tinggi. Nah, ini dia batasan gas ideal. Gas ideal itu adalah tersusun dari partikel-partikel yang sangat kecil. Tadi kita sudah melihat atom atau molekul. Nah, jaraknya itu saking kecilnya itu tidak antar jaraknya itu dia jauh ya. Jadi saking kecilnya itu dia jarak antar ininya tuh tidak bisa dibandingkan. Jadi jaraknya jauh-jauh ya seperti itu ya. Beda kalau seperti ini, artinya jaraknya diperhitungkan. Nah, gerak partikel acak dan menumbuk dinding. Tumbukan dinding inilah yang disebut sebagai tekanan gas. Nah, visualisasinya seperti ini. Nah, dia saling numbuk antar mereka sendiri, kemudian menumbuk dinding, menumbuk antar mereka sendiri, dan mereka bergerak acak. Nah, disinilah mulai menerapkan ilmu statistik ya, karena pada saat itu sejarahnya teori kinetik gas itu sebenarnya belum sudah dikembangkan, di mana belum ditemukannya elektron ya. Elektron, atom itu gambarannya seperti apa. Jadi mereka menganggapnya seperti bola-bola seperti ini. Sehingga karena jumlahnya sangat banyak, mereka menggunakan perhitungan statistik. Jadi hanya mewakili dari beberapa partikel yang mengidentifikasi gerak dari
atom-atom tersebut. Nah, ini gas ideal seperti ini. Nah, kalau kita lihat mereka terus sebenarnya kalau misalkan kita ini sebenarnya orang dulu juga tahun 1700-an euro orang tidak bisa melihat ya. Mereka hanya membayangkan, nah inilah dia pentingnya imajinasi. Karena ketika kita dibatasi oleh penglihatan, namun pikiran kita tidak dibatasi ya. Kita bisa menganggap seperti apa. Karena orang dulu kalau misalkan menganggap bahwa atom itu bentuknya kotak ya, kotak aja bisa gitu kan, tapi kan tidak efektif. Karena sesungguhnya yang paling efektif dimensinya adalah berbentuk bola-bola seperti ini ya, walaupun mereka belum bisa membuktikan secara pasti bahwa atom itu berbentuk bola-bola. Saling menumbuhkan. Nah ini dia. Ini postulat yang diusulkan para ilmuwan dahulu tentang gas ideal. Pertama, gas terdiri dari molekul yang sangat kecil. Molekulnya kecil-kecil sehingga lebih banyak ruang kosongnya. Nah, sifatnya adalah kompresibilitas gas. Artinya gas itu bisa dikompres, bisa ditekan sehingga dia bisa menghasilkan apa namanya tekanan ya. Terus kemudian tidak ada tarik menarik antara molekul gas. Jadi molekul gas itu dia tidak tarik menarik, saling cuek. Nah, sehingga tidak ada temukannya gas tidak menggumpal. Jadi mereka sendiri-sendiri gitu ya. Nah, kemudian molekul bergerak secara cepat, konstan, kecepatannya bisa kita temukan, acak dan dalam garis lurus. Jadi mereka bergeraknya hanya ke sana ke sini lurus gitu ya, tidak ada yang melengkung gitu ya, karena tidak ada faktor gaya yang mempengaruhinya, hanya lurus-lurus. Nah, sehingga gas mudah atau cepat bercampur, molekul bertumbuhan secara kuat, nah kemudian gas memberikan tekanan yang tidak pernah berkurang. Nah, energi kinetik rata-rata molekulnya berbanding dengan temperatur Kelvin, sifatnya hukum Charles. Sebandingan antara energi kinetik dan suhu. Nah, kemudian, gas ideal ini variabelnya apa saja? Nah, ini variabelnya yang bisa kita lihat ya. Volume, ya jelas wadahnya ya. Jirigen, kardus, nah bisa dilihat. Kemudian suhu, temperatur. Iya, temperatur bisa diukur kan. Ini semua besaran-besaran makro yang bisa kita amati. Kemudian tekanan bisa kita lihat. Terus kemudian apa? Mol. Nah, pada saat itu mol sudah diketahui ya aturnya satuan dari banyaknya jumlah atom-atom, satuan mol. Nah, ini informasi tekanan dan temperatur standar bisa kalian lihat. 273 Kelvin. Ini tekanan standarnya ini 1 atmosfer. Berapa 3 ungkapan. Kemudian ini hanya konversi, mungkin kalian lupa dari Kelvin ke Celsius, Celsius ke Fahrenheit, ini bisa kalian ulas kembali. Kita lebih lanjut ngebahas tentang gas ideal. Ini sifat gasnya, ini adalah variabel yang terukurnya ada volume, kemudian tekanan, temperatur, tekanan, sama jumlah. Ini satuan-satuannya telah kalian kenal ya, jangan lupa untuk temperatur menggunakan Kelvin, K, dan kemudian tekanan ini ada variasinya banyaknya, nanti tinggal konversi saja, dan N adalah jumlah mol. Gas ideal berkaitan sama volume dan jumlah dari partikel. Nah, ini kita lihat bahwa ketika dia volume yang pertama N-nya 1, kemudian untuk yang kedua ini 2 kali dengan molekul yang lebih besar, jumlah mol yang lebih besar, maka juga volumenya juga bertambah. Pun juga ketika molnya itu lebih besar lagi, maka volumenya juga akan bertambah. Kemudian kita memberikan tekanan seperti ini, semakin kecil, kemudian tekanannya ditambah lagi, nah kemudian tekanannya dengan volumenya yang semakin mengembang. Nah, ini dia yang termasuk istilah terkompresi. Terkompresi ketika gas tersebut dengan jumlah yang sama ini atom-atomnya dikompres sehingga jarak di antara mereka semakin berdekatan, tentunya semakin terjadi banyak tumbukan dan gesekan. Di sini ketika mereka nih ada dilihat ada molnya masing-masing, tekanannya sama, tekanannya sama, tekanannya sama, hanya saja molnya yang
molnya sama, tapi isi jumlah gramnya berbeda ya. Jumlah gramnya berbeda ini dalam keadaan stabil. Untuk oksigen, helium, sama nitrogen yang kuning, hijau, dan merah. Persamaan gas ideal kalian sudah mengetahui bahwa P tekanan sebanding dengan T-nya. Kemudian volumenya juga sebanding dengan T-nya. Dengan konstanta equation-nya itu seimbang N dan K. Dengan K adalah jumlah molekul. N jumlah molekul, K adalah konstanta. Nah, kemudian untuk membandingkan dengan mol, ini ada konstanta R dengan nilainya seperti ini. R dengan konstanta gas dan K adalah konstanta Boltzmann. Ini diambil dari nama fisikawan dan matematikawan Austria Boltzmann. Nah, kita lihat untuk temperatur, tekanan, dan V root mean square. RMS itu root mean square. Ini kita analogikan, menggambarkan bahwa atom atau partikel atau molekul yang satu massa dia kecepatannya ke segala arah dengan dimensi kotak L, L, L. Nah, ini nanti bertumbukan ya. Kita ambil arah satunya dalam arah X. Nah, momentum yang diterima di dinding totalnya adalah 2 mvx. Nah, sehingga kita dapatkan sedangkan delta waktu T sama dengan jarak dibagi kecepatan. Nah, sehingga ini Vx-nya pindah atas jadi V. Ini hanya manipulasi matematika, kita dapatkan momentum. Momentum itu isinya adalah bukan momentum. P ya. Ya, P di sini F dikurang luas dibagi A area kan. Nah, sedangkan F ini definisinya adalah seperti ini. MV kuadrat untuk S1 ini ditotal semua, sebenarnya ditotal semua dari jumlah gaya yang mengenai dinding dibagi luas permukaan. Ini luas permukaan dinding ya, misalkan di sini nih. Ya, seperti itu. Nah, kemudian kalau kalian bisa mencoba untuk menurunkan rumusnya, didapatkan seperti ini. Ini untuk menggunakan mol dan masanya, ini juga mol. Nah, ini L-nya volume, secara volumenya. Ya. Nah, kita mendapatkan kesebandingan antara PV/nRT ini. P sebanding terbalik dengan V ini nRT. Nah, V root mean square-nya, ini V average-nya ya. Di sini kita dapatkan 3 RT per M. Jadi untuk mendapatkan kecepatan rata-rata. Jadi di sini menarik nih. Nah, ini teori kinetik gas sebenarnya intinya ini. Bagaimana kita menghitung distribusi kecepatan partikel dalam sebuah volume. Ini bahwa kecepatan partikel mau atom, molekul ini adalah perbandingan dari 3 kali RT per M. Bedakan ya, M besar sama N kecil. Atau sama dengan 3 K T per M kecil. Nah, ini ada kesebandingan antara V sama suhu. Jadi artinya suhu itu ketika dipanaskan meningkatkan kelajuan dari atom-atom bergerak dalam suatu volume. Nah, ini distribusi kelajuan. Nah, di sini distribusi kelajuannya dikenal dengan distribusi gerak dari atom RMS, distribusi Maxwell. Ini memungkinkan bahwa peluang ditemukannya suatu atom itu kan dia 1 ya, nilainya maksimumnya 1, sehingga kita dapatkan V average-nya, V rata-ratanya seperti ini. Jadi kalau misalkan cara membacanya, kalau misalkan kita punya tekanan ya ini ya seperti ini, nah nanti pada rasio kecepatan 200 dia ada berapa partikel gitu kan. Kemudian V average-nya di rata-rata. Nah, ini areanya ini adalah seperti ini. PV ini kesebandingan antara M
molarnya ya. Ini distribusi kerapanannya paling tinggi, kita mendapatkan kecepatan pada di 400 ya, 400 meter per second. Partikel-partikelnya itu pada PV-nya itu di nilainya 2. Nah, kemudian kita definisikan energi dalam. Ketika partikel-partikel itu atom-atom itu bergerak, energi dalam ini kan ada kinetic average. Energi kinetik kan setengah mv kuadrat ya. V kuadratnya di sini 3, definisikan 3 rtm. Nah, ini sekuensinya sebenarnya 3 rtm ketemu m kecil jadi Na nomor atom, sehingga kita dapatkan kinetik juga sebanding antara energi kinetik dari untuk partikel atomik itu 3/2 kT, jadi hanya kesebandingan dengan T dan K. Seperti itu. Nah, untuk gas monoatomik itu cuma satu ya. Buletannya cuma satu. Kalau diatomik kan oksigen, buletannya 2. Energi gerak translasi saja berdiskusi sebagai. Nah, kita definisikan energi dalam. Energi dalam itu adalah 3/2 nRT. Kemudian kapasitas panas. Kapasitas panas, daya simpan panasnya, kapasitas panasnya pada volume konstan. Ini bisa kalian lihat ini terhadap volume dan ini terhadap tekanan ya. Nah, ini ada suatu masa di mana temperaturnya naik tanpa ada perubahan volume. Jadi kita punya wadah yang volumenya tetap, terus kemudian kita panaskan, tapi suhunya naik. Nah, dan di situ kita mulai bisa mengukur kapasitas panasnya di sana. Di mana Q, kalau ingat Q CV kali delta T, MC delta T ya. Jadi ini. Nah, energi dalam itu sama dengan kalor kurangi usahanya. Kalor yang dihasilkan dengan usaha yang dikeluarkan, kalian turunkan di sini. Nah, energi internalnya kita tadi udah dapat ya. 3/2 NR delta T. Nah, NR ini karena delta T sebanding dengan CV. Sehingga CV kita definisikan sama dengan 3/2 R aja. Jadi kapasitas panas pada volume tetap itu hanya perbandingan 3/2 kali konstanta gas. 12,5 Joule per mol kali Kelvin. Sudah mengetahui kapasitas panas suatu sistem gas pada volume konstan. Kemudian kita lihat selain volume konstan yang kita rubah, kita juga bisa merubah tekanannya ya. Nah, ini pada suatu sistem ini ada kalanya di mana temperaturnya dia bertambah, tapi dia tekanannya, suhunya naik, tapi dia tekanannya tidak menaik. Nah, inilah yang disebut sebagai pada tekanan konstan. Kita juga bisa mendapatkan nilai kapasitas panasnya, di mana kalor yang masuk berarti sama dengan jumlah partikelnya N dikali kapasitas panas yang kita tidak tahu berapa, sama kesebandingan perubahan suhu, karena kan suhunya berubah ya. Nah, dari situ kita mengetahui energi dalam sama dengan Q, kalor yang kita dapatkan dikurangi usaha yang dilakukan. Sebagai itu adalah energi dalam. Ini definisinya ya. Dengan W adalah usaha tekan P kali delta V. P itu tekanan ya. P kali delta V ini NR kali T. Nah, jadi PV delta T karena usaha itu dalam gas adalah perubahan volume. Kalau dia volumenya berubah kan dia mendorong ya. Berarti dia volumenya bertambah. Volume bertambah berarti ada gaya dorong yang menyebabkan dia volumenya bertambah. Nah, di sini sehingga kita bisa dapatkan perubahan energi dalamnya
sama dengan N molnya kali CV, kok ini Rn delta T. Nah, ini menarik nih. Nah, ini CV sehingga bisa kita tuliskan sama dengan kapasitas panas tambah volume dikurang konstanta R. Ya, karena untuk menunjukkan kesebandingan sehingga CP sama dengan CV ditambah R. Jadi kapasitas panas pada tengah konstan itu nilainya lebih besar daripada kapasitas panas dengan volume konstan. Nah, ini bisa kita lihat. Kapasitas panas ini nanti berkaitan sama tadi ya, penentuan energi dalam, ya kemampuan nih bahan-bahan nih coba lihat. Untuk monoatomik, helium sama argon cuman di angka 12,5. Ya, kalau diatomik semakin tinggi, dua atom kapasitasnya semakin tinggi, kemampuan dia menyerap panasnya atau melepaskan panasnya dia juga tinggi, itu 20,4. Nitrogen, oksigen, klor itu 25, klor sampai 25. Untuk poliatomik lebih banyak lagi. Poliatomik lagi bisa, ini untuk CO2 aja adalah 28,5, untuk H2O sama dengan 27. Untuk 27 ini untuk CP dan CV J mol per K. Kemudian kapasitas panas juga menunjukkan derajat bebas. Apa yang dimaksud dengan derajat bebas? Derajat bebas adalah kita atom itu ada 3 model. Itu tadi monoatomik, cuman 1 atom. Diatomik 2 atom. Poliatomik itu 3 atom. Artinya atom itu bisa bergerak. Dia ada yang memuntir seperti ini. Ada yang memuntir seperti ini. Nah, ini ada yang gabungan. Gerakannya bisa jadi ada bervibrasi atas bawah, kemudian ada yang berotasi. Nah, itu beda-beda ya nilainya. Nah, nih secara umum derajat monoatomik itu ada 3. Dia bisa bergerak dalam arah X, kecepatannya derajat Y, kemudian dalam arah V, Z. Tanpa melakukan apa, dia berotasi ya, dia seperti bertranslasi, dia jalan aja, jalan lurus ke X, kemudian jalan lurus ke Y, kemudian jalan lurus ke Z. Ya, ini untuk derajat bebas monoatomik. Nah, kalau derajat bebas diatomik, dia selain berjalan ke X secara translasi, dia juga sambil berotasi muter. Set, jadi jalan sini muter, bisa 2. Jalan sini bisa muter. Jalan sini bisa muter. Nah, muternya itu dalam arah pelintir X sama pelintir Y. Jadi derajat kebebasannya ada 5 gerakan. Kemudian untuk derajat poliatomik lebih banyak lagi. Karena dia selain ada 2 derajat bebas dari energi kinetik vibrasi, bergetar, kemudian energi potensial. Jadi semakin banyak atom sebenarnya gerakannya semakin banyak ya. Bertranslasi lurus, terus kemudian dia berotasi, arah rotasinya yang beda-beda, seperti itu. Setelah kita mengetahui derajat bebas poliatomik, nah ini bisa kita rangkum. Kapasitas panas itu mengakibatkan untuk monoatomik, untuk 3 gerak translasi, CV 3/2, R untuk 3 gerakan,
Kemudian untuk translasi, di atomik itu dia punya 3 translasi dan 2 rotasi. Totalnya 5, berarti 5 kali setengah R, 5/2 R. Kemudian poliatomik itu ada 3 translasi, 2 rotasi, dan 2 vibrasi. Sehingga ada 7. Standarnya 7/2 R. Nah, ini pada suhu-suhu yang terbatas ya. Nanti bisa kalian cek kembali pada suhu-suhu berapa derajat mereka, karena kalian itu pada suhu yang lebih tinggi. Untuk poliatomik bisa lebih dari 7 rotasinya untuk bervibrasinya juga. Dengan kita kesimpulannya tadi apa, CP sama dengan apa tadi? CP CV ditambah CR ya. CP sama dengan CV ditambah R. Dimana R-nya tadi kan, misalkan ini nilainya berapa, 8, R-nya 8,3 ya. 8,3, sehingga kalau untuk mencari perbandingannya berarti CP per CE ini bisa kita dapatkan gamma 5/3. Berarti kan di sini ada, nah nanti dari penjumlahan nilai ini dapat rasionya sekitar 1 komaan ya, 1 koma sekian. Biasanya di atomik itu 1,6-an. Ya mungkin itu saja. Kemudian kalian bisa ini nanti bisa kita bahas untuk contoh soal. Nah, nanti pada saat sebelumnya kalian bisa mempelajari kembali tentang teori kinetik gas, energi dalam, sebelum kita masuk nanti ke hukum termodinamika. Sekian saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.